وجاه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang harus kita syukuri dengan porsi yang terbesar pula adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita tetap berada di agama yang lurus ini. Kita kokoh di atas keimanan. Kita berada di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang aku ridhai hanyalah agama Islam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak mungkin kita bisa tetap berada di dalam agama ini dan tidak mungkin pula kita bisa membuktikan keimanan yang ada di dalam hati ini dengan amalan-amalan saleh. Tidak mungkin kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya Allah kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak lupa untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat lainnya yang melengkapinya, nikmat kesehatan, nikmat kenyamanan, keamanan, ya, dan berbagai hal yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kemudian para sahabatnya serta kaum muslimin yang meneladani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang kita terjemahkan, yakni taman orang-orang yang saleh, dan itu semuanya bersumber dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku pimpinan para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari buku ini, dan kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan ya salah satu bab di kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-11, yakni bab al-mujahadah. Al-mujahadah ini yakni tentang kesungguhan seseorang, perjuangan seseorang untuk mewujudkan kebaikan, ya. Itu adalah mujahadah, ringkasnya seperti itu. Jadi orang bermujahadah berarti orang ini berjuang untuk mewujudkan suatu amalan, ya. Berjuang untuk menjaga dan mengistiqomahkan suatu amalan saleh, ya. Itu adalah mujahadah. Mujahadah itu juga berjuang melawan hawa nafsu, itu adalah mujahadah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada hadis yang ke-9 insyaallah taala. Ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bercerita, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah." Dulu aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atala al-qiyamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlama berdirinya, ya, hatta hamamtu bi amrin su, sampai-sampai aku berniat melakukan perbuatan yang buruk. Qila, kemudian ada yang bertanya di antara orang yang mendengarkan kisah Ibnu Mas'ud itu, ada yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Wa ma hamamta bih?" Wahai Abdullah bin Mas'ud, sebenarnya apa niat buruk yang kau maksudkan itu? Qala, Ibnu Mas'ud menjawab, "Hamamtu an ajlisa wa an ada'ahu." Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku berniat untuk duduk, tidak melanjutkan salat bersama Rasul, dan meninggalkan beliau berdiri salat sendirian. Kaum muslimin rahimakumullah, al-muallif, penyusun kitab ini meletakkan hadis ini, ya, beliau menukil dari kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kisah cerita beliau, pengalaman beliau bahwasanya beliau pernah
sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu orang yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Anas bin Malik ada Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu ke kamar mandi, di antara yang menyiapkan siwak, menyiapkan air adalah beliau ini, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam hadis ini kita lihat bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW dalam menjaga qiyamul lailnya. Disebutkan di sini fa'atala qiyamahu, beliau sallallahu alaihi wasallam salat, memperlama salatnya, dan itu memang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan qiyamul lail dalam waktu yang lama. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan beliau biasa salat hatta yatawara qadamahu, sampai terkadang itu memar, bengkak kakinya saking lamanya berdiri. Demikian juga hal yang dirasakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman sama merasakan hal yang sama dengan yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau Hudzaifah bin Yaman pernah bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat qiyamul lail. Kita bicara salat qiyamul lail. Dan apa yang beliau rasakan Hudzaifah bin Yaman saat itu, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang pertama, membaca awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ada perasaan Hudzaifah bin Yaman, apakah ini dibaca sampai 100 ayat ya? Oh, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti membacanya sampai 100 ayat saja. Karena memang kalau di waktu subuh, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat subuh itu range ayatnya itu antara 60 sampai 100 ayat ya. Kalau subuh memang salat yang panjang itu adalah salat subuh. Harapannya Hudzaifah bin Yaman saat itu, oh mungkin sama dengan salat subuh, yakni panjangnya 100 ayat di satu rakaat ini. Ternyata tidak. Ternyata Hudzaifah bin Yaman mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah sampai ayat 100, beliau tetap melaju terus, melewati ayat itu, melanjutkan ayat itu. Maka kemudian, oh jangan-jangan ini sampai selesai Al-Baqarah. Dan betul lah, dibaca surat Al-Baqarah. Mungkin nanti Rasulullah akan ruku setelah Al-Baqarah selesai. Ya sudah, saya tahan saja. Ternyata yang didapati oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan membaca surat yang lain, yaitu setelah Al-Baqarah surat An-Nisa dulu ya, surat An-Nisa ya, surat An-Nisa dibaca. Surat An-Nisa dibaca, ternyata dibaca sampai selesai. Harapan Hudzaifah bin Yaman, oh mungkin nanti surat An-Nisa selesai, ya sudah ruku. Ternyata tidak, kembali ke surat yang ketiga, yaitu surat Al-Imran. Ya, surat Al-Imran. Sudah berapa juz itu ya? Al-Baqarah sendiri itu sudah 2 juz sekian, 2 juz seperempat lebih ya. 2 juz seperempatan kira-kira. Kemudian ditambah dengan Al-Imran, ditambah An-Nisa dan Al-Imran, dan tidak urut ya. Ini juga menunjukkan di dalam kisah Hudzaifah bin Yaman yang sudah kita bahas dulu, bahwa boleh orang itu sholat tidak harus berurutan kalau mau menambah surat ya setelah Al-Fatihah. Jadi setelah Al-Fatihah ketika membaca surat, maka tidak harus urutannya itu sesuai kalau mau melanjutkan dengan surat yang lainnya. Misalnya dalam suatu sholat imam membaca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah membaca surat Ad-Duha misalnya. Setelah surat Ad-Duha, kalau mau dilanjutkan, harusnya idealnya itu adalah, bukan idealnya tetapi susunan ayat di dalam Al-Quran itu adalah surat An-Nashr, Al-Insyirah ya. Surat Ad-Duha, Al-Insyirah, Ad-Duha, kemudian Alam Nashrah. Kalau mau melanjutkan lagi, harusnya ditambahi dengan surat At-Tin setelahnya. Setelah At-Tin, kalau mau melanjutkan lagi, ada surat Al-Alaq. Ya, setelah Al-Alaq ada surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Setelah Al-Alaq Al-Qadar. Kalau mau melanjutkan seperti itu, tapi boleh kita melanjutkan membaca, kalau mau menambahkan ayat itu boleh. Ad-Duha, kemudian At-Tin, kemudian An-Nas di akhir, tidak apa-apa, tidak ada masalah, ya. Tapi intinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata yang disebutkan oleh hadis Hudzaifah bin Yaman, melakukan sholat itu dalam waktu yang lama, dan ini dirasakan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai perawi dalam hadis yang kita baca saat ini. Betapa kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melazimkan sholat qiyamul lail sepanjang itu baru 1 rakaat saja, 1 rakaat
bisa sampai 5 juz, bisa berjam-jam itu ya, bisa berjam-jam. Itu baru 1 rakaat saja. Ini menunjukkan kesungguhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri bermujahadah, berjuang itu ya. Nabi sendiri manusia sama dengan kita, hanya beliau memiliki kekuatan lebih dari kita ya. Tetapi secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kesamaan dengan kita. Innama ana basyarun mitslukum. Saya manusia sama seperti kalian. Ya punya rasa lelah, letih itu ada, lapar, dahaga, beliau merasakan itu. Ngantuk juga beliau ngantuk ya. Tapi lihatlah beliau berjuang di sini. Dan yang dapat diambil pelajaran juga dari hadis ini, kita melihat Abdullah bin Mas'ud. Ini bukan nabi ya, Abdullah bin Mas'ud bukan nabi. Ya, sama dengan kita. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud terkenal orang yang kurus secara fisik ya. Secara fisik itu kurus, kakinya kecil sekali ya. Kurus, ini orang yang kurus sekali. Bahkan ada orang yang mengibaratkan kalau ada angin saja bisa katut sama anginnya ya. Saking kurusnya. Tapi lihatlah beliau bermujahadah ini ya. Disebutkan dalam hadis ini, suatu hari ketika saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memperpanjang sholatnya ya, memperpanjang sholatnya. Ya, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah di sini Abdullah bin Mas'ud menceritakan kejujuran hati beliau ya. Hatta hamamtu bi amrin su, sampai saat itu muncul niat buruk dalam hati ini. Ada muncul niat buruk ya. Niat buruk tentunya di sini bukan melakukan suatu kejahatan, kriminalitas, bukan. Makanya hal ini sampai membuat heran orang-orang yang mendengarkan kisah itu. Qila, ada yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud saat beliau bercerita itu, wa ma hamamta bih, sebenarnya kamu niat buruk apa yang kau maksud itu wahai Ibnu Mas'ud? Maka di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, sempat terbesit niat buruk dalam hati, saya mau keluar dari sholat itu, membatalkan sholat itu, saya duduk saja, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat saja, dan saya meninggalkan beliau sholat sendirian di situ, melanjutkan qiyamul lailnya ya. Jadi istilah perbuatan buruk di sini atau niat buruk ini bukan, sekali lagi bukan maksiat, tapi mungkin anggapan ada yang menganggap ini hal yang tidak pantas dilakukan gitulah ya. Apalagi beliau saat itu sholat bersama gurunya ya, gurunya langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ia merasa tidak pantas untuk seperti itu. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan saya secara praktek untuk bersabar dalam melakukan sholat dengan memperpanjang sholatnya ya. Maka kalau saya mau duduk meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sendirian, itu bukan hal yang pantas buat saya lakukan. Tapi lihatlah bagaimana beliau, ternyata Abdullah bin Mas'ud tidak mundur, tidak menuruti keinginan dalam hatinya tadi. Ia tetap melanjutkan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang itu ya, berjuang. Tidak ada disebutkan di sini Ibnu Mas'ud kasih kode-kode, tidak ada ya. Beda kalau waktu taraweh, waktu ini panjang sedikit, ada yang bersin batuk ya, gerakan ada, kelontengan ada aja ya pokoknya. Ibnu Mas'ud tidak seperti itu beliau, masya Allah. Beliau bermujahadah, keinginan dalam dirinya. Setiap kita punya keinginan, ya, keinginan untuk istirahat, ya. Bahkan sebenarnya bukan pelanggaran, bukan sesuatu dosa kalau seandainya memang beliau meninggalkan sholat itu. Ya sudah, saya lepas saja. Ini bukan sholat wajib, ya, bukan sholat wajib. Beda dengan sholat wajib, ya. Sholat sunnah, ya, dibolehkan, ya, dibolehkan seperti itu. Tetapi bahasan kita bukan pembahasan masalah itu, tetapi bagaimana perlawanan seorang Ibnu Mas'ud ya terhadap hawa nafsunya, terhadap keinginannya. Hawa nafsunya, keinginan dalam dirinya, ada gejolak dalam hatinya. Sudah, nanti sholat sendiri saja, ya. Ingin keluar dari ketaatan, ya, ingin keluar dari ketaatan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membutuhkan perjuangan dalam hati itu, ya, perjuangan dalam hati. Dan ini pun
dialami oleh kita semua kaum muslimin rahimakumullah, ya. Ketika kita melakukan ketaatan, ada rasa jemu. Terkadang kita semangat membaca Al-Quran di suatu waktu, ingin menghidupkan hari-hari itu dengan merutinkan bacaan Quran, menunaikan haknya Al-Quran, ingin memulai untuk membacanya dengan tartil, kemudian mencoba mentadabburi maknanya, membaca tafsirnya. Berapa hari kita bisa melakukan itu? Nanti ada masanya kita mengalami rasa jenuh di situ. Istirahat tuh aja kan sudah kemarin. Jadi ada gejolak, ada bisikan-bisikan syaitan itu selalu datang di situ, ya, selalu datang. Setiap kita ingin mau puasa saja, ya, kita sudah membuktikan bahwasanya waktu Ramadan kemarin kita bisa sukses melewati Ramadan 30 hari, subhanallah, ya. 30 hari kita sudah bisa melewati itu tanpa ada kendala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kemudahan kemarin. Dan itu membuktikan, ya, kalau di bulan luar Ramadan insya Allah di atas kertas lebih mudah. Tapi realitanya bagaimana? Di bulan Syawal saja ada yang tidak berpuasa sama sekali. Ada niatan melakukan 6 hari bulan puasa di Syawal, ya, 6 hari ingin melanjutkan di bulan Syawal itu, tidak jangkep. Ada yang tidak belas, ya. Ada yang niatkan tak Senin Kemis saja, tidak terwujud sama sekali, atau cukup terwujud cuma Seninnya saja. Ada yang memiliki niat 3 hari, sudahlah paling tidak 3 hari lah dalam satu Syawal atau setiap bulannya nanti berikutnya. Tidak terkunjung terlaksana juga. Ada bisikan, ada gejolak dalam diri itu, ya. Orang mau duduk berlama-lama baca Quran, subhanallah, kita perlu mengevaluasi diri kita. Baca Quran 20 menit rasanya kayak 2 jam, subhanallah, ya. Setiap hari kita baca Quran itu. Padahal kalau baca Facebook, baca berita-berita dan yang lainnya, YouTube, 1 jam tidak terasa. Tapi kalau giliran baca Quran, ya, 20 menit sudah rasanya berat sekali. Syaitan itu, syaitan. Ayo sudah istirahat saja, sudah cukup baca Qurannya, seperti itu. Belum lagi ketika iblis datang, bala tentaranya membisikkan, ayo Anda kesibukan apa setelah ini, kan punya kerjaan ini dan itu, kesibukan ini dan itu. Diingatkan dengan kesibukan duniawi itu, padahal kita sudah punya niatan yang tulus untuk melakukan suatu amal saleh. Tapi disitulah kaum muslimin rahimakumullah, ya, letak ujiannya dari situ. Semakin kita menunjukkan kesungguhan kita dalam bermujahadah, berjuang, ya, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu ini, ya, cuma beberapa saat di dunia, cuma beberapa saat, tapi buahnya itu begitu besar dampaknya di hari akhirat nanti, begitu besar. Ada kemenangan yang menanti di hari kiamat nanti, ya. Ada kemenangan yang akan menanti di hari kiamat nanti, ya. Buah dari perjuangan itu tidaklah kecil. Berjuang di dunia melakukan amal saleh, ya, dapat keberkahan, dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau ada masalah dapat kemudahan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah kasih kehidupannya itu mudah. Ada masalah dikasih kemudahan. Ada rintangan dikasih kemudahan, ya. Menghadapi sesuatu, ada tugas dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, keberkahan dalam hidup. Buah dari mujahadah seorang, kesungguhan seorang dalam beramal soleh, itu nanti akan berpengaruh ke dalam kehidupannya. Hidup dengan keluarganya enak, nyaman, hidup dengan tetangganya enak, nyaman, ya. Dengan teman-temannya juga demikian. Diberikan kemudahan dalam dunia kerjanya, diberikan kenyamanan, ya. Dalam berbagai hal akan diberikan kenyamanan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kemudahan mendidik anak istrinya, dikasih kemudahan untuk berbakti kepada orang tuanya, subhanallah, ya. Ada keberkahan muncul sebagai buah dari kesungguhannya ketika di dunia. Kesungguhannya dalam melawan hawa nafsu, kesungguhannya dalam menjaga keistiqomahannya di atas jalan yang lurus. Ya, tapi fenomenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, banyak orang saat ini, ya, banyak yang justru bersemangat itu dalam rangka mengejar dunia dan terlena dengan masalah-masalah akhiratnya, ya, karena khawatir dengan apa?
khawatir dengan apa yang dibisikkan oleh syaitan, oleh iblis yang selalu membisikkan. Kamu kalau melakukan ini nanti kamu dapat seperti ini loh ya. Ditakut-takuti oleh iblis ya. Iblis itu memang ya'idukumul faqr, menjanjikan kepada kalian kefakiran ya. Selalu seperti itu iblis itu, memberikan, menakut-nakuti, membuat kita dirinya menjadi khawatir. Tapi bahasan kita kaum muslimin rahimakumullah, kita melihat contoh bagaimana Ibnu Mas'ud tidak mau berpaling dari ketaatan ya. Berpaling dari ketaatan adalah sebuah hal yang buruk ya, sebuah hal yang buruk. Oleh karenanya kita harus bersabar ya. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani kita. Hudzaifah bin Yaman, sabar. Hudzaifah bin Yaman sudah merasakan betul 5 juz dalam 1 rakaat, Masya Allah. Belum panjang rukuknya, panjang sujudnya. Bisa-bisa semalam suntuk itu sampai menjelang subuh baru selesai itu sholatnya. Ya. Maka ketika kita melihat hadis yang kita baca saat ini ya, maka kita mengambil pelajaran, berusaha untuk meniru, meneladani sosok Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Teladanilah Ibnu Mas'ud dalam kesungguhan beliau, perjuangan beliau dalam mempertahankan ketaatan ya, dan tidak mau mengikuti hawa nafsunya yang sesaat itu ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan di sini, memaksakan diri dalam ketaatan itu menjadi kunci dari kemenangan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa dilawan kecuali kalau kita paksakan diri kita. Ibnu Mas'ud tadi memaksa itu ya, memaksakan dirinya. Saya harus tetap mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara kunci kemenangan melawan hawa nafsu adalah memaksakan diri untuk tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara hikmah itu tadi kita juga menyebutkan mujahadah itu adalah menjadi kunci pembuka pintu keberkahan, pintu kemudahan di dalam kehidupan. Ya. Orang yang selalu bermujahadah dalam ketaatan akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti. Karena ia ingin selalu menjaga hubungannya dengan Allah, ia ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pasti akan lebih dekat kepadanya. Allah akan selalu membersamainya. Ya. Allah akan membersamainya. Ya. Baik, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis ke-10. An Anas radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yatba'ul mayyita thalathah. Ya. Yang mengikuti mayit ke kuburnya nanti itu ada 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Nanti setelah dimakamkan si mayat, maka 2 hal dari 3 tadi itu pulang kembali ke rumahnya, dan 1 hal nanti yang akan menetap di situ. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali ke rumahnya adalah keluarganya semua akan pulang ke rumahnya. Wa maluhu, dan keluarganya dan hartanya juga akan kembali dibawa ke rumah. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa yang menemani si mayat itu adalah amalnya. Rawahu muttafaqun alaih. Dan hadis ini merupakan pengingat bahwa hanya amal saleh lah nanti yang akan tetap menemani seseorang di dalam kuburnya. Maka seseorang dari kita berusaha untuk berjuang untuk mewujudkan amal saleh itu, ya. Tidak mau melepaskan hari-harinya, waktu yang Allah berikan kepadanya kecuali dengan amal saleh. Selesai melakukan amal saleh, lakukan dengan yang lainnya. Fa idza faraghta fansab. Selesai satu melakukan ibadah, amal saleh, kebaikan, syukuri itu dengan apa? Dengan melakukan amal saleh yang lainnya. Sudah bisa berzikir pagi dan petang, amalilah, syukuri itu dengan nanti setelah itu salat duha. Syukuri itu dengan berbuat baik kepada saudaranya, berbuat baik kepada koleganya di tempat kerjanya, berbuat baik, memberikan rasa bahagia kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi satu ibadah disambut dengan ibadah-ibadah yang lain sebagai bentuk rasa syukur. Maka itulah hidup seorang mukmin, berkutat antara ibadah dan ibadah. Tidurnya ibadah, bangunnya ibadah, aktivitasnya semuanya adalah ibadah. Ya. Tidak ada hari-hari kecuali ibadah, dan memang tujuan kita diciptakan untuk itu, ya. Kaum muslimin rahimakumullah, dan hadis ini menyebutkan, ya,
bahwa semua hal itu tidak akan menemani sang mayat ya di alam kuburnya kecuali satu hal saja, yaitu amalnya ya, kecuali amalnya. Dan ini menjadi salah satu dari banyak hadis yang lainnya ya. Ini salah satu hadis yang paling memberikan peringatan keras kepada kita untuk bermujahadah dalam beramal saleh, memperjuangkan untuk beramal saleh ya. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang nanti jelas-jelas bermanfaat ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, mulai hari pertama, mulai malam pertama kita di alam barzakh itu adalah amal solehnya ya, amal salehnya. Ini yang pasti ya. Maka kita tidak perlu untuk menghabiskan seluruh energi, waktu hanya untuk mengejar syahwat dunia, untuk kepentingan-kepentingan dunia ya. Kita ada alokasikan energi untuk itu, waktu untuk itu ya, tenaga untuk itu iya, tetapi bukan menghabiskan semua hal itu totalitas untuk masalah dunia saja, tidak boleh seperti itu. Karena itu semuanya akan sirna, tidak ada manfaatnya, kecuali kalau itu semuanya dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat, untuk amal saleh. Maka kita fokusnya berpindah ya, berpindah, bukan untuk mendapatkan atau menuruti hawa nafsu kita di dunia, tetapi kita sisihkan, kita keluarkan seluruh energi dan waktu kita adalah untuk beramal saleh ya, untuk beramal saleh. Jangan sampai kita tersibukkan hanya untuk mengumpulkan harta secara berlebih-lebihan ya, kemudian bersenang-senang dengan keluarga sampai melalaikan ketaatan kepada Allah. Loh, kita boleh menyenangkan keluarga, diboleh ya, tetapi kalau sampai melampaui batas ya, jalan-jalan terus ya, senang-senang terus, lupa mengingatkan istrinya, ayo dek bangun sholat malam qiyamul lail ya, ketika suaminya masih belum bangun, istrinya yang mengingatkan, kemudian mengajak anak-anaknya, membiasakan untuk sholat di masjid misalnya, untuk sholat lima waktu ya. Itu harus diperhatikan seperti ini ya. Jangan sampai kebaikan-kebaikan di keluarga itu ternyata melalaikan kita dari masalah akhirat, dari beramal saleh. Akan menyesal nanti ya, akan menyesal. Ingat, keluarga dan harta itu tidak akan menolong ya, tidak bisa menolong di hari kiamat ya, tidak bisa menolong ya. Harta, istri, anak, orang tua tidak bisa memberikan manfaat dan membela kita di hadapan Allah, tidak bisa. Yang paling jelas itu adalah amal kita yang paling pertama ya. Yang paling pertama membela itu adalah amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidih, la yajzi walidun an waladih. Takutlah kalian kepada hari, yakni hari kiamat, yang mana bapak saat itu, seorang bapak tidak dapat membela anaknya, tidak bisa membela anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, dan anak pun demikian, tidak bisa membela bapaknya sedikit pun. Inna wa'dallah haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Dalam firman-Nya yang lain Allah menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Hari kiamat itu hari di mana harta, anak-anak ya, itu tidak berguna semuanya, kecuali orang-orang yang mengharapkan Allah dengan hati yang bersih. Di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u, yauma yafirrul yauma yafirrul mar'u an akhi, gimana itu? Setiap orang itu nanti akan lari dari keluarganya ya. Wa ummihi wa abi, dan ibunya ya, bapaknya itu tidak mau membelanya. Seseorang lari dari saudaranya, tidak ada yang menolong satu dengan yang lainnya ya, tidak ada yang menolongnya. Maka mujahadah, memperjuangkan diri dalam beramal saleh itu adalah tabungan, investasi, yaitu ya, investasi besar, dan itu tidak akan meninggalkan kita, terutama di hari akhirat pertama. Hari akhirat pertama, awwalu manazilil akhirah, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah
tempat persinggahan akhirat pertama itu adalah kuburan itu. Jadi hari akhirat itu ya dimulai dari situ, ya. Akhiratnya seorang itu dimulai dari alam barzakh itu, ya, dari alam barzakh, ya. Dari alam barzakh. Dalam hadis ini, ya, disebutkan, ya, mengabarkan kepada kita ada 3 hal. Jadi ketika ada orang meninggal, maka nanti ada 3 hal yang menyertai mayat itu ke pekuburannya. Keluarganya pasti, ya, keluarganya itu secara umum pasti akan mengantarkannya. Kemudian dibawa dengan kendaraannya, ya, kendaraannya juga ikut menyertainya, dibawa ke sana, dibawa. Kemudian juga amalnya juga dibawa, pasti amalnya juga dibawa. Tetapi Nabi SAW kemudian menyebutkan ketika sudah selesai prosesi pemakamannya, nanti akan kembali 2 hal, ya, akan kembali 2 hal ke ruahnya, yaitu keluarganya dan hartanya, dan nanti yang menetap di situ hanyalah amalnya. Ya, keluarganya memang secara nyata, istri, anak-anaknya mungkin, ya, kemudian kerabat-kerabatnya, ya, yang laki-laki itu mengantarkan ke pekuburannya, ya, merawatnya dari memandikannya, ya, kemudian mengkafaninya, sampai kemudian membawanya ke liang lahat. Keluarganya di rumah nangis terus menerus, ya, nangis. Di hari pertama itu banyak kesedihan di situ. Ketika orang meninggal, ya, ada anggota keluarga meninggal, maka hari pertama itu pasti kesedihan masih begitu kental di situ. Tapi lihatlah setelah proses pemakaman sudah selesai, ya, nanti akan mereka meninggalkan sang mayat itu sendirian di kuburannya. Mungkin ada beberapa dari keluarganya setelah prosesi selesai masih ingin mendoakan saudaranya atau keluarganya di situ, ya Allah ampun dia, Allah marham, Allah marham. Tapi berapa lama di situ? Berapa lama? 1 jam, 2 jam, nanti akan pulang ke rumahnya, ya, akan pulang ke rumahnya. Apakah kemudian setiap hari mendoakan? Tidak, cuma di situ saja. Bahkan kalau sudah hari berganti hari, ya, bulan demi bulan berganti, sudah mulai terlupakan, ya, sudah mulai terlupakan, ya. Di sini si mayat itu merasakan, oh ini ya ternyata dunia itu seperti ini, ya. Dulu ketika di dunia saya sayang, saya kasih ini dan itu, kemana saya antarkan, ya, semua hal saya turuti semuanya, ya, yang bisa saya turuti pasti saya turuti dengan izin Allah. Tapi ternyata ketika saya meninggal seperti ini, tidak ada yang menemani saya. Ya itulah dunia, itulah dunia. Seorang mayat itu merasakan kepedihan pertamanya di situ, ketika sudah mulai telapak kaki sudah mulai semakin menjauh dari kuburan, ketika ia sudah dimakamkan, dimasukkan ke dalam tanah, satu persatu mulai kembali ke rumahnya masing-masing, ya. Ya. Itu baru merasakan sesepi ini dunia, ya. Dan apa manfaatnya mereka semuanya? Mana teman-teman saya? Mana teman-teman karib saya yang biasa ngopi, yang biasa ini dan dengan saya? Ya. Mana yang setiap hari SMS-an dengan saya, WA-an dengan saya? Mana? Tidak ada yang menemani. Merasakan betul-betul kesedihan di sini, ya. Tidak ada yang bisa bantunya, ya. Tidak ada yang menemaninya. Mana teman akrabnya? Mana suami? Mana istri? Mana anak-anak? Tidak ada. Semuanya akan kembali, ya, kembali. Bahkan di antara keluarga sendiri sudah mungkin di hari-hari pertama, kedua, ketiga sering mendoakan orang yang sudah meninggal, ya, kerabatnya yang sudah meninggal itu atau keluarganya yang sudah meninggal itu. Tapi lihatlah ketika sudah 1 pekan, 2 pekan, sudah mulai lupa, doanya sudah tidak mengalir kepadanya, artinya sudah tidak ditujukan kepada yang meninggal tadi. Mana itu, ya, mana keluarga? Demikian juga hartanya, ya, hartanya juga demikian. Hartanya akan kembali, tidak menemani sang mayat itu. Kalaupun dia punya kendaraan, misalnya sang mayat, ya, punya harta yang banyak, kendaraan yang banyak, yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, kalaupun bisa mengantarkan ke pekuburan, paling hanya di gerbangnya saja, hanya di gerbang saja, tidak bisa menemani sampai ke dekat liang lahatnya, tidak bisa, ya, tidak bisa. Nanti kemudian harta tabungan yang sudah disiapkan, yang dimiliki rumah, aset-aset di dunianya semuanya itu ternyata
akan kembali di rumah berapa hari setelah itu, atau ya beberapa saat setelah itu sudah dibagi-bagi, ya. Segera dibagi warisannya, ya, untuk menghindari fitnah. Segera dibagi-bagi. Mana hartanya tidak bisa membantunya. Padahal ketika di dunia ia mengatakan mali mali, hartaku hartaku, ya. Kemudian dikatakan wa innama lahu min malin salasa, ya. Padahal hartanya yang sesungguhnya itu hanyalah 3. Ma akala fa'afna, harta yang dia makan lalu ia habis, ya. Ya sudah, harta itu. Hartanya sesungguhnya yaitu yang ia makan lalu habis. Au labisa fa'abla, berupa pakaian yang ia pakai kemudian nanti usang, rusak. Au a'ta fa'afna, lalu apa yang ia sedekahkan dan ia simpan itu untuk akhiratnya, ya. Jadi makanan, harta kan seputar itu, berupa makanan, ya, berupa pakaian, semuanya akan hilang itu. Makanan dimakan hilang jadi kotoran, pakaian juga akan ada masanya, akan rusak. Dan harta yang terakhir yang sesungguhnya itu adalah apa yang ia infakkan di jalan Allah, ya. Itulah nanti yang akan abadi, kekal abadi di akhirat, ya. Adapun sisanya selain itu, apa selain itu? Semuanya akan dibagi-bagikan. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahib wa tarikuhu linnas, dan semuanya akan sirna. Dan yang ia tinggalkan itu akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, ya, dan kepada yang lainnya. Tetapi beda dengan amal. Amal saleh tadi disebutkan, 2 sudah kembali, amal saleh tetap menetap di situ. Akan tetap tinggal bersama si mayat di alam kubur itu. Justru itulah nanti yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan baik buruknya, nikmat tidaknya hidup di alam barzakh sampai di alam akhirat nanti adalah amalnya itu, amal saleh, ya. Tentunya amal saleh, dan ia adalah teman sejati, adalah amal saleh itu sendiri. Dan ia nanti yang akan membela seseorang di dalam kubur itu, ya, amal salatnya itu. Salatnya, ya, amal salehnya berupa salat fardunya yang ia jaga setiap saat 5 waktu dengan kekhusyuan, dengan menunaikan hak-haknya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Salat-salat sunnah yang menyertainya, yang mau melengkapi, ya. Salat-salat sunnah itu melengkapi dan memperbaiki salat-salat wajib yang banyak kekurangan di dalamnya, ya. Itu nanti yang akan menjadi pembela. Puasa sunnahnya, puasa wajibnya, ya. Senin Kamis yang dilakukannya 3 hari setiap sebulannya, apakah dengan istilah ayyamul bid, ya. Sedekah itu juga nanti akan menjadi pembelanya nanti, menjadi pembelanya. Ia gemar ketika di dunia berbagi harta, ya. Semua kebaikan, perbuatan baiknya, kegiatan sosialnya dengan masyarakat baik, dengan orang-orang sekitar baik, ya, dia memperhatikan orang, kehidupan sosialnya itu diperhatikan. Bacaan Qur'annya itu akan membela dirinya. Setiap hari dia meluangkan waktu, tidak mau melewati hari kecuali dengan menunaikan haknya Al-Quran, ya. Birrul walidain, ya, yang dia lakukan setiap berapa hari, ngubungi orang tua, gimana ibu kabarnya, gimana bapak kabarnya, tanya, membuat hati orang tua itu senang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhilu 'alal muslim. Di antara hal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang bisa membuat bahagia, memasukkan rasa bahagia kepada hati seorang muslim. Itu adalah di antara hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan saat itu, kalau seandainya saya diminta untuk mengantarkan saudaraku, untuk mengantarkan ke suatu tempat, suatu urusan, dan itu membuatnya dirinya senang, khairun li min an a'takifa fi hadzal masjid, itu lebih baik daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi ini. Membuat senang orang lain itu, bagaimana kalau membuat senang hati orang tua? Jauh lebih besar tentunya, ya. Itu ring pertama itu, ya. Betul-betul ring pertama yang harus kita perhatikan di situ. Itu nanti akan diantara hal yang membela kita di alam barzakh kita. Zikir kita kepada Allah, sikap kita kepada Allah yang selalu mengingatnya, mulai dengan pagi berzikir, sore hari berzikir, ya. Dan hal-hal yang lainnya, menyantuni anak yatim, menjaga komunikasinya dengan anak yatim, punya rasa rahmat, rasa kasih sayang kepada anak yatim. Kalau melihat anak yatim dihibur, ya, dicium keningnya, ya.
dielus-elus ininya kepalanya ya. Itu adalah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hafalan surat Al-Mulk atau bacaan surat Al-Mulk ketika sebelum tidur di waktu malam ya. Surat Al-Mulk ya, itu akan datang ya membela pembacanya di alam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna suratan minal Qur'an salasuna ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya surah tabarakalladzi biyadihil mulku." Hadis hasan. Sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberi syafaat, pembelaan bagi seorang ya, hingga ia nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat itu adalah surat Tabarak ya, Al-Mulk atau Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi inilah kaum muslimin rahimakumullah, amal saleh itu akan menjadi teman di alam kubur, bahkan nanti akan berubah menjadi wajah yang bagus ya. Jadi nanti orang-orang di alam kubur itu akan didatangi sosok, kalau orang itu beriman dan beramal soleh, nanti akan didatangi oleh sosok yang rupawan, ganteng, enak bicaranya, dilihat itu menyenangkan. Ketika dia butuh teman, kemudian ada yang datang ngajak ngobrol, "Kamu kok siapa? Kok wajahmu enak dipandang, tutur katamu indah, enak didengarkan." Ia mengatakan, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu, dan ini akan menyertai dia, menemani dia sampai nanti hari dibangkitkan di hari kiamat nanti. Dibangkitkan nanti. Enak, ada teman di situ, ada teman. Ya, ada teman. Amal soleh itu adalah teman sejati bagi orang muslim. Tidak hanya berhenti sampai situ. Ini nanti sampai hari kiamat. Ya, di hari akhirat nanti amal soleh nanti di dunia itu akan menjadi saksi. Amal soleh itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amalan Qur'annya mengatakan, "Ya Allah, saya mencegahnya dia dari tidur semalaman, dia membaca Quran semalam suntuk ya Allah." Ya. Kemudian puasanya juga membelanya, "Ya Allah, izinkan saya membela orang ini. Dia dulu, sayalah yang mencegahnya dulu dari makan dan minum di siang hari. Aku adalah amal ibadah puasanya yang ia lakukan." Dibela oleh amalan-amalan solehnya di hari kiamat nanti. Jadi itulah teman sejati seorang mukmin, yakni amal saleh. Maka kita selalu berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah agar diberikan karunia, dibimbing oleh Allah untuk selalu bisa mewujudkan amal-amal saleh. Ya Allah, bangkitkan cinta, tumbuhkan cinta kepada kami terhadap amal-amal saleh. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah hidayah kepada kami agar kami senantiasa mengisi waktu-waktu hidup kami untuk beramal saleh, dan berikan rizki kepada kami semuanya untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang kau murkai. Maka semoga Allah menjadikan amal saleh itu menjadi penyejuk mata bagi kita dan pemberi rasa lezat di dalam hati kita, serta semoga Allah menjadikan amal saleh yang kita lakukan di dunia ini nanti menjadi penghibur ya, penghibur bagi kita dalam kesendirian kita di alam kubur nanti ya. Kita tutup dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.